أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang dikaruniai kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dari amal soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fikih kurban secara ringkas. Kita akan membahas fikih terkait dengan ibadah kurban, karena sebulan lagi ya kurang lebih kita akan memasuki hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, dan di antara ibadah yang dianjurkan di hari tersebut adalah menyembelih hewan kurban sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena ini adalah merupakan ibadah dan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah, butuh ilmu. Apalagi ilmu ini setahun sekali, dan kadang kita sudah pelajari pada tahun yang lalu, lupa lagi karena jarang dimurojaah. Beda dengan ibadah-ibadah salat, ya mungkin kita sering mengerjakannya sehingga jarang sekali ada yang terlupakan dari ibadah-ibadah salat tersebut. Nah, beda halnya dengan ibadah kurban ini, karena itulah kenapa kita perlu untuk murojaah, mengulang kembali kajian yang mungkin sudah terulang-ulang oleh kita dan sudah sering kita mendengarkannya. Namun yang namanya ilmu tidak ada istilahnya sudah basi. Beda dengan informasi, beda dengan koran. Koran ya kalau sudah lewat satu hari aja udah nggak laku. Kalau ilmu syar'i tidak ada istilahnya ini sudah berkali-kali saya ikut kajian tentang kurban gitu. Tidak ada istilah ilmu syar'i itu dianggap basi atau sudah sering didengar. Tidak ada masalah. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan kemudahan dalam memahami ilmu yang disampaikan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang tata cara kurban, ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu keutamaan berkurban. Ada yang tahu di antara ibu-ibu sekalian apa di antara keutamaan berkurban? Apa keutamaannya? Kadang kan yang menjadikan kita semangat atau termotivasi untuk beribadah karena ada keutamaannya kan ya. Kenapa kita sholat duha? Oh, keutamaannya A, B, C, sehingga termotivasi untuk beribadah. Apa keutamaannya ikut duduk di majelis ta'lim? Keutamaannya A, B, C, D. Nah, karena adanya keutamaan itu lalu kita ketahui, kita biasanya termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut. Begitu juga dengan halnya ibadah kurban. Namun kata para ulama, terkait dengan keutamaan ibadah kurban ini tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang keutamaannya. Ada beberapa hadis yang dia di bawah derajat sahih.
Ada yang mengatakan dia hasan, ada yang mengatakan dia lemah. Tapi banyak ulama yang malah melemahkan. Apalagi keutamaan kurban yang dikatakan banyak orang bahwa siapa yang akan berkurban dia akan menjadi kendaraannya di hari kiamat. Pernah dengar itu enggak? Hah? Pernah. Saya dulu pernah juga mendengarkan itu waktu kecil-kecil. Ada yang menyampaikan, ayolah kita berkurban karena itu akan menjadi kendaraan kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau dia berkurbannya seekor kambing yang kurus, berarti nanti ya kambing itu jadi kendaraannya. Ini kata para ulama, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang perkara itu. Tidak ada. Jadi hadisnya tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sembelihan kita itu menjadi hewan tunggangan kita di hari kiamat. Nah, kita akan bacakan beberapa hadis. Yang hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih sehingga dia boleh dijadikan hujjah. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, tapi karena kelemahannya itu tidak terlalu bersangatan sehingga dia boleh untuk dijadikan hujjah karena dia menjelaskan tentang fadailul a'mal. Tentang keutamaan beramal itu boleh dijadikan hujjah dari hadis-hadis yang lemah. Paham Ibu? Jadi hadis lemah itu boleh kita jadikan hujjah. Syaratnya adalah dia tidak terlalu lemah. Kedua, ketika dia membahas tentang keutamaan beramal. Nah, termasuk hadis yang akan kita bacakan ini dia menjelaskan tentang keutamaan beramal. Apa itu? Ibadah kurban. Baik, kita bacakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita semua. Beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada ihraqid dam. Ihraqid dam ini adalah mengalirkan darah. Apa maksudnya mengalirkan darah di sini? Memotong hewan kurban. Kami ulangi lagi. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Idul Adha itu yang lebih dicintai oleh Allah. Yang lebih dicintai, berarti banyak yang dicintai oleh Allah yang dikerjakan di Idul Adha itu. Ada sholat hari raya, ada takbir, ada berbagai macam ibadah yang kita lakukan di hari raya Idul Adha. Tapi yang paling dicintai oleh Allah apa? Memotong hewan kurban. Semua ibadah dicintai oleh Allah, tapi yang paling dicintai oleh Allah di hari itu adalah memotong hewan kurban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah." Sesungguhnya hewan kurban yang dipotong itu nanti dia datang pada hari kiamat. Hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat bikuruniha, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa' bil ar. Kata Rasulullah, sesungguhnya darah yang disembelih dari hewan kurban itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai kepada bumi. Jadi sebelum darah itu mengalir ke bumi, ternyata darah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, disinilah letak kenapa seseorang itu tidak boleh dia menjual bagian daripada apa yang sudah dia kurbankan. Nggak boleh, apapun bagian itu. Apakah itu tanduknya, apakah itu bulunya, apakah itu kulitnya. Bisa jadi ada orang yang berkurban, kemudian orang tertarik dengan tanduk hewan kurbannya, dibeli, harganya 100.000, dia jual, nggak boleh. Ada lagi yang mungkin menjual bulunya, dia cukur bulunya sebelum Idul Adha itu, dia sudah punya hewan kurban 2 hari atau 3 hari sebelum hari hanya, lalu kemudian ada orang
yang mau beli bulunya, dia jual bulunya, nggak boleh. Karena ini hewan kurban sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk Allah itu tidak boleh diperjualbelikan. Kita sudah jual ini sama Allah. Kita udah jual ini untuk Allah. Berarti kita sudah berniaga. Kita sudah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan batalkan itu atau jangan ambil sebagian kecilnya lalu kemudian kita jual ke manusia. Enggak boleh. Karena nanti pada hari kiamat hewan yang kita kurbankan itu akan datang kepada kita. Kalau kita jual tanduknya, nanti yang datang kepada kita hewannya enggak bertanduk. Itu yang dikhawatirkan. Makanya di sini hikmahnya kenapa tidak boleh dijual. Karena hewan itu sudah kita peruntukkan untuk Allah, nah, jangan diambil lagi. Sama seperti harta wakaf. Ya sudah kita wakafkan, nggak boleh kita ambil, kita jual lagi nggak boleh. Karena itu sudah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang pertama. Dia termasuk amalan yang paling mulia, paling yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam yang menjelaskan bahwa ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan sahabat Nabi? Kata beliau, Ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Wahai Rasulullah, ini hewan kurban apa? Apa keuntungan bagi kami? Kami berkurban, kami nyembelih, kemudian kami beli hewan kurban dari harta kami. Kadang hewan kurban yang kami pilih itu kurban yang terbaik, sehingga biayanya juga besar. Apa keuntungannya bagi kami ya Rasulullah? Kata para sahabat ketika itu bertanya. Lihat jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kurban ini adalah sunnahnya ayah kalian, moyang kalian. Siapa moyang kalian di sini? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam ingin menyembelih putranya. Siapa itu putranya? Ismail alaihi salam. Itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berat Nabi Ibrahim untuk melakukan itu, tapi karena ini perintah Allah, mau nggak mau beliau harus tunaikan perintah tersebut. Sebagai seorang ibu juga tidak rela sebenarnya anaknya mau disembelih. Tapi karena ini adalah perintah Allah, sang ibu merelakan, silahkan. Ketika itu anaknya yang bernama Ismail sudah bisa diajak berdiskusi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail. Bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma'tumar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kata Nabi Ismail. Insyaallah engkau akan mendapatku dalam golongan orang-orang yang sabar. Udah siap mau dipotong Nabi Ismail alaihissalam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan seekor kibas. Seekor kibas ini ya kalau kita katakan domba lah ya, bahasa kita domba. Allah turunkan dari surga seekor domba sebagai ganti penyembelihan terhadap anaknya tadi, Ismail alaihissalam. Nah, sinilah awal mula di mana ibadah kurban itu dimulai. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada juga dulu ibadah kurban yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam. Pernah mendengar kisah ini? Putra Nabi Adam mengkorbankan sesuatu yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Hah? Pernah ya? Qabil dan Habil. Nah, si Qabil dia berkurban apa? Ketika itu dia memang profesinya adalah petani. Dia bertanam tanaman yang menjadi makanan pokok di saat itu. Lalu kemudian si Habil karena memang profesinya adalah mengembala hewan ternak, ketika itu dia berkurban
seekor domba yang paling bagus dia miliki. Jadi ada hewan kurban yang paling bagus yang dia miliki, dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu hewan kurbannya si Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit, lalu kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti Nabi Ismail alaihissalam tadi. Jadi kambing ini tafsiran para ulama ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tafsir bahwa kibash atau domba yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti penyembelihan terhadap Ismail itu ternyata adalah kambing yang dulu pernah dipersembahkan oleh putranya Nabi Adam alaihi salam. Nah, inilah sunnah yang sekarang kita lanjutkan. Karena ini adalah merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tadi. Lihat, kita lanjutkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dijawab dari pertanyaan sahabat tadi, lalu sahabat bertanya lagi, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Apa yang kita dapatkan ya Rasulullah dari ibadah kurban ini? Lihat, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Di setiap rambutnya itu ada satu pahala. Jadi setiap helai rambut dari hewan yang kita kurbankan itu menjadi satu pahala. Pertanyaannya, yang dikatakan rambut hewan itu yang mana? Hah? Yang mana rambutnya itu? Bingung kan ya? Karena Rasulullah SAW membahasakannya bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap rambutnya itu dia terhitung menjadi satu pahala. Nah, karena para sahabat juga ketika itu bingung, bertanya lagi sahabat, qalu fasuf ya Rasulullah, bagaimana dengan semua bulunya Rasulullah? Beda lagi berarti, rambut dengan bulu beda lagi. Sehingga para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Kalau bulu-bulunya itu kan ada yang di kaki, ada yang di paha, ya kan? Karena kalau bayangan kita kalau rambut itu yang tumbuh di kepala aja gitu. Itu kalau bahasa kita. Yang namanya rambut berarti langsung terbesit di benak kita ya bulu yang tumbuh di sekitar kepala gitu. Nah, para sahabat menegaskan lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan suf? Suf itu adalah seluruh bulu yang ada di hewan kurban itu. Lalu Rasul SAW menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap bulu yang tumbuh di segujur tubuhnya hewan itu akan menjadi satu pahala bagi dia. Pernah menghitung bulu yang ada di hewan kurban, Bu? Pernah ada yang menghitung? Nggak usah banyak-banyak lah keseluruhan tubuhnya. Mungkin di kaki kanannya aja dulu dihitung. Banyak ternyata, Masya Allah. Begitu banyaknya bulu yang ada di hewan kurban tersebut. Baik, itu dihitung akan menjadi satu kebaikan dari setiap bulunya. Baik, hadis ini dinilai oleh para ulama dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi hadis yang lemah ini bisa dijadikan hujjah kata para ulama tatkala dia lemahnya tidak terlalu lemah, kemudian dia menjelaskan tentang keutamaan amal. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah. Hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah, kata Rasulullah kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhidiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bangun dan lihatlah, saksikanlah hewan kurban yang engkau kurbankan. Fa innahu yaghfiru laka 'inda awwali qatratin min damiha kulli dhanbin amiltihi." Kata Nabi SAW berpesan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, kamu saksikan." Nah, di sini ada anjuran untuk menyaksikan di sana. Jadi kalau kita berkurban, dianjurkan hewan kurban kita itu kalau kita tidak menyembelihnya langsung, ya minimal kita menyaksikannya, melihat langsung hewan yang kita kurbankan itu. Fa innahu, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya
hewan kurban yang kita sembelihkan itu yaghfiru laki inda awali qatratin min damiha kulli dhanbin amaltihi. Karena dengan itu kamu akan diampuni dosa-dosanya dari sejak awal pengaliran darah. Jadi tetesan darah pertama yang keluar dari hewan kurban itu akan dapat menghapuskan dosa-dosamu. Jadi darah yang disembelih itu setetes, nggak usah seluruhnya. Tetesan pertamanya, itu tetesan pertama nyentuh ke tanah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kamu lakukan. Fakuli, lalu kemudian ucapkanlah, yaitu kalimat inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini sunnah nih, bacaan ini sunnah diucapkan oleh pekurban. Misalnya apakah itu di sebelum menyembelih atau di saat menyembelih atau mungkin di saat dia menyaksikan karena dia tidak menyembelih, boleh dia baca ini, nggak ada masalah. Tapi yang jelas saat orang yang menyembelih itu yang dia baca adalah Bismillahi Allahu Akbar. Mau ditambah dengan bacaan ini juga boleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, para hadirin yang oleh Allah SWT, inilah diantara keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh sebagian para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Baik, kita akan jelaskan sedikit tentang fikih kurban secara ringkas. Yang pertama kita akan bahas pengertian udhiyah. Udhiyah ini adalah setiap hewan yang disembelih sebagai pendekatan diri kepada Allah di hari-hari An-Nahar. Hari-hari Nahar itu adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi hari-hari di mana seseorang itu boleh memotong hewan kurbannya di 4 hari ini. Di tanggal berapa saja tadi? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal yang pertama disebut dengan Yamun Nahar, kemudian 3 hari berikutnya disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah udhiyah ini, kalau kita kan kurban ya, kurban. Namanya juga banyak, ada yang mengatakan kurban, ada yang mengatakan udhiyah. Nah, ini yang lebih masyhur di fikih para ulama adalah penyebutannya udhiyah. Udhiyah ini diambil dari kata Idul Adha. Ada adha di sana kan? Idul Adha, Idul Fitri. Nah, Idul Adha dengan udhiyah ini satu akar kata sebenarnya. Jadi kalau dikatakan Idul Adha, ya hari raya penyembelihan. Kalau udhiyahnya berarti hewan yang disembelih. Jadi hewan yang disembelih dinamakan udhiyah. Bisa dipahami istilahnya, Ibu? Baik. Apa dalil yang mensyariatkannya? Apa dalil yang mensyariatkan ibadah udhiyah ini? Saya kira semua pasti hafal ini. Pasti hafal, bahkan sudah dihafal dari sejak kecil nih. Cuma lupa aja nih surahnya apa nih kira-kira? Apa? Ada surah yang begitu pendek sekali. Surahnya pendek. Ayatnya pun juga pendek. Dari situ apa? Yang lain, coba tebak yang lain. Ibu-ibu yang lain mana nih? Hah? Inna a'tainakal kausar. Terus. Lanjutkan. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Surah apa namanya tadi? Surat Al-Kausar. Di ayat yang keduanya lebih persisnya dan pasnya di ayat yang kedua. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal
Kautsar. Sesungguhnya kata Allah, wahai Muhammad, kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Lalu lanjutkan ayat yang keduanya. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Allah dan wanhar. Wanhar itu yaumun nahar tadi. Apa yaumun nahar? Hari Idul Adha, hari penyembelihan, yaumun nahar. Wanhar di sini perintah Allah untuk menyembelih kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadamu, mana sih bentuk syukurmu terhadap nikmat itu? Syukuri dong nikmat itu. Dengan apa mensyukurinya? Fasalli, dengan salat. Wanhar, dengan berkurban. Makanya kata para ulama, dua ibadah ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah badan, ibadah yang terkait dengan badan, yang paling afdal itu adalah ibadah salat. Dan ibadah harta, ibadah yang digunakan dengan menggunakan harta, itu ibadah yang lebih baik terkait dengan harta adalah ketika seseorang beribadah kurban. Ini ibadah harta yang paling baik ini, yaitu berkurban. Nah, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang diperintahkan kepada Nabi, yang sebelumnya Allah mengatakan, kami telah berikan nikmat yang begitu banyak kepadamu wahai Muhammad. Coba kita lihat lagi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Kira-kira mana yang lebih sulit perekonomiannya, Nabi SAW atau kita? Coba kita lihat lagi sejarah. Mana yang lebih sulit? Kita atau Nabi? Nabi SAW. Nabi SAW memang menikah dengan seorang wanita yang kaya raya. Tapi dalam sejarah diceritakan, hartanya itu habis. Bukan karena bangkrut, tidak. Usahanya tetap berjalan Khadijah ini, radhiyallahu taala anha. Tapi harta itu memang habis diperuntukkan untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diceritakan ketika ditanya kepada para istrinya, ada makanan apa yang kita makan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Pernah kita ditanya sama suami, ditanya, Mami ada makanan apa di dapur? Enggak ada mas, hari ini enggak ada yang bisa dimasak. Enggak pernah. Minimal beras adalah, walaupun cuma makan nasi doang gitu. Saya kira pun nggak ada di antara kita cuma makan nasi doang tanpa ada lauk pauknya. Nggak ada, nggak kita dapati di tengah-tengah kita yang hadir di sini insya Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dialami oleh beliau. Pernah di dapur kita tidak terlihat ada api, asap yang keluar dari dapur. Pernah? Di ibu-ibu di sini pernah nggak? Pernah Ustaz kalau lagi malas masak? Pernah. Kalau lagi malas masak, beli di luar memang. Istri Nabi SAW bukan karena malas masak, karena memang nggak ada yang dimasak. Jadi di dalam riwayat itu diceritakan Nabi itu di rumahnya pernah tidak terlihat ada asap karena nggak ada yang dimasak. Pernah itu diceritakan. Bukan cuma sehari itu. Bukan sehari, bukan 2 hari. Hitungannya bulanan. Sebulan ada yang diriwayatkan sampai 40 hari. Dapur Nabi itu tidak pernah terlihat ada asap yang keluar. Terus apa yang dimakan oleh Nabi? Cuma 2 biasanya dimakan oleh Nabi. Korma sama air. Air putih udah. Korma air putih, korma air putih. Bayangkan itu terjadi bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak. Tapi lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tayna kal kautsar." Wahai Muhammad, kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Nikmat itu kan tidak cuma harta doang kan ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Mungkin kalau kita coba untuk menghitungnya, nggak cukup waktu kita untuk menghitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tidak ada riwayat menceritakan Rasul tidak pernah berkurban. Rasul tiap hari berkurban. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban 100 ekor. Masya Allah. Berapa ekor Rasul SAW pernah berkurban?
100 ekor. Disembelih langsung oleh Nabi SAW sampai 60 ekor lebih. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. 100 ekor, bukan tanggung-tanggung. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas yang begitu besar, bertanduk, berwarna putih. Itu dipersembahkan oleh Nabi SAW sebagai hewan kurbannya. Ini Nabi SAW. Nah, para hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dalil yang mensyariatkan kurban. Sudah hafal kan ya? Insya Allah sudah hafal. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, itu dalilnya. Baik, sekarang kita menjelaskan tentang hukum kurban. Apa hukum berkurban ini? Apa hukum berkurban Ibu? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik, kita akan bahas pendapat para ulama terkait dengan hukum kurban. Pendapat yang pertama, ada 2 pendapat besar di sini. Kita ambil 2 pendapat saja. Lalu kemudian nanti kita akan lihat mana yang lebih kuat pendalilannya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban, ibadah kurban itu, menyembelih hewan kurban, hukumnya adalah wajib. Apa hukumnya? Wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi yang mampu. Baik. Lihat, mana dalil mereka? Dalil mereka yang pertama adalah tadi firman Allah yang sudah kita bacakan tadi. Fasalli li rabbika wanhar. Ada perintah di sana kan? Perintah dari Allah. Salatlah kamu dan menyembelihlah. Jadi ada satu kaidah yang perlu selalu kita ingat. Setiap perintah Allah, perintah Rasulullah, itu hukum asalnya adalah wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka ketika Allah memerintahkan di sini, sebagian para ulama langsung mengatakan, wah ini wajib. Menyembelih ini adalah wajib. Lihat dalil yang kedua, hadis Jundub bin Sufyan. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Kata Nabi SAW, siapa yang menyembelih sebelum mendirikan salat, maka ulangi lagi sembelihannya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Di sana ada perintah lagi. Dalil yang ketiga, banyak nih dalilnya. Kita sebutkan ada beberapa dalil. Bahkan ada satu dalil yang agak tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki keluangan rizki, berarti dia mampu. Barang siapa yang memiliki keluangan rizki, dia mampu, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekat dengan tempat solat kami. Artinya jangan dia ikut solat Idul Adha bersama kami. Ini tegas sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dalil-dalil dari pendapat yang pertama yang mengatakan tadi hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Baik, kita akan bacakan pula pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa kurban ini hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Dia bukan wajib, tapi sekedar sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Jadi mayoritas para ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhi, fala yamuss min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi SAW, apabila telah masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah dan kalian berkeinginan, lihat kata di situ aroda. Aroda itu berkeinginan.
Berkeinginan itu kan tidak ada tekanan kan ya. Siapa yang mau kerjakan, siapa yang nggak mau tinggalkan. Nah, kata para ulama, bahasa Nabi SAW mengatakan di situ, apabila kalian memasuki 10 awal dari bulan Zulhijjah dan kalian berkeinginan untuk berkurban. Ada kata apa di situ? Berkeinginan untuk berkurban. Rasul tidak tegaskan di situ. Kalau kalian sudah masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah, kalian wajib untuk berniat kurban. Tidak ada. Tapi Rasulullah mengatakan wa arada ahadukum an yudhhi. Ada di antara kalian yang ingin berkurban. Ingin. Kalau ingin di sini tidak ada kalimat tegas dari Nabi SAW di situ. Maka janganlah kalian memotong rambut kalian, janganlah kalian mencukur bulu kalian kalau kalian sudah berkeinginan untuk berkurban. Paham ini pendalilannya? Sudah paham pendalilan yang pendapat yang kedua ini? Karena dia menggunakan kata atau kalimat apa tadi? Berkeinginan. Kalau ada kata keinginan atau ingin, ini kan tidak ada kata yang menegaskan untuk kewajiban terhadap sesuatu yang dikerjakan tersebut. Begitu juga dalil yang kedua. Ini dalil yang dikuatkan oleh para sahabat ya. Para sahabat Nabi SAW itu banyak yang ternyata mereka tidak berkurban. Banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar Umar pernah suatu ketika beliau memang terus setiap tahun berkorban setiap tahun. Pernah satu tahun mereka ini sengaja tidak berkorban. Kata para ulama, kenapa Abu Bakar ketika itu padahal dia mampu, dia tidak berkorban? Karena kata para ulama, supaya ibadah korban ini tidak terkesan hukumnya wajib. Supaya tidak terkesan nanti hukumnya wajib. Ternyata para sahabat yang mampu tidak pernah meninggalkannya. Nah, sehingga ketika itu Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang lain, ketika itu mereka mampu untuk berkorban, mereka di tahun itu tidak berkorban. Baik, para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua ini. Apa itu? Pendapat yang mengatakan hanya sekedar sunnah, tidak sampai kepada wajib. Baik. Ma yudhhi bihi, apa yang kita boleh jadikan hewan kurban? Apa saja hewan-hewan yang boleh dikurbankan? Ayam boleh enggak? Ayam, burung, boleh enggak? Yang boleh itu adalah al-an'am, bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu kata para ulama adalah hewan-hewan ternak berupa onta, sapi, yang sejenis dengan sapi. Selain sapi apalagi misalnya kerbau ya, kerbau atau kuda, jarang ya kalau kuda ya, kuda jarang. Kalau kerbau mungkin ada, itu pun jarang juga kali ya. Tapi boleh, kata para ulama boleh, kerbau itu boleh. Atau sapi hutan. Sapi hutan ada nggak ya? Makanya saya nanya, ini ada nggak? Sapi liar ada nggak? Ada mungkin ya. Ada, di hutan-hutan mungkin ada sapi liar. Tapi ya mungkin lebih galak daripada sapi peliharaan. Baik, apalagi selain daripada sapi, kambing. Kambing. Ada domba, kambing. Nah, itu termasuk hewan yang boleh dikurbankan. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hewan-hewan yang dikurbankan. Ada pula sebagian para ulama, ini sebagian para ulama ini yang membolehkan berkurban itu dengan binatang apa saja yang berkaki 4. Apa misalnya selain daripada yang kita sebutkan tadi kaki 4? Kucing. Kucing dia tidak boleh disembelih, nggak boleh dimakan. Apa saja hewan yang boleh dimakan. Jangan kucing dijadikan korban. Kami ulangi, hewan kaki 4 yang boleh dimakan dagingnya. Apa saja selain yang kita sebutkan tadi? Kuda ya, apalagi?
Hah? Apa lagi ya? Kaki 4 yang dagingnya boleh dimakan. Apa? Rusa ya, Masya Allah, rusa. Rusa, apa lagi Ibu? Masa nggak terbayangkan nih binatang-binatang yang kaki 4? Ya sudahlah kalau nggak terbayangkan, kita lanjut lagi lah. Oh ya, banyak ya. Nah, ada sebagian yang seperti itu mengatakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Di antaranya pendapat Ibnu Hazam. Ibnu Hazam berpendapat membolehkan berkorban dengan hewan apa saja yang berkaki 4, tapi catatannya yang dagingnya boleh dimakan. Bahkan ada yang membolehkan berkorban dengan seekor ayam jago. Nih, lihat nih perkataan daripada Bilal bin Rabah. Bilal ini sahabat Nabi kan ya? Muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau mengucapkan satu ucapan, apa kata beliau? Ma kuntu ubali walau dhahaitu bidik. Aku tidak peduli, kata beliau, walaupun di Idul Adha itu aku cuma bisa menyembelih seekor ayam jago, kata beliau. Sehingga ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa ternyata ayam pun boleh dijadikan hewan kurban. Wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat dalam perkara ini, hewan yang boleh dikorbankan itu adalah, kami ulangi lagi, apa saja? Onta, sapi, dan kambing. 3 jenis ini saja. Apa itu? Onta, sapi, dan kambing. Baik. Kambing itu nanti termasuk dia domba ya. Begitu juga sapi itu nanti termasuk dia kerbau. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Kita ringkas. Ada faedah-faedah yang perlu kita ambil di sini. Di antaranya adalah faedah yang menjelaskan bahwa kalau sapi dan onta ketika seseorang ingin berkorban, dia boleh kolektif, boleh apa bahasanya nih? Patungan, betul. Patungan. Kalau dia 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang atau 7 keluarga. 7 keluarga. Jadi misalnya keluarga fulan beli seekor sapi. Nah, itu bisa dan mencukupi bagi mereka untuk berkorban. Kalau onta sama, ada yang mengatakan untuk 7 orang atau 7 keluarga ya. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan boleh untuk 10. Kalau onta boleh untuk 10. Baik. Faedah yang berikutnya, jumhur mengatakan bahwa boleh seseorang itu ketika patungan dia ikut berkorban walaupun teman-temannya itu niatnya bukan kurban. Paham gak nih maksudnya nih? Ada misalnya, ya bisa jadi dia kafir ya. Dia kafir nih satu keluarga. Cuma ini kurang satu ini lagi nih. Adanya 6 keluarga doang. Tiba-tiba ada tetangganya, saya ikut dong, saya ikut juga, saya pengen makan daging sapi, katanya gitu. Biasa kan kalau orang berkorban kan dia dapat bagian kan. Nah, dia ikut nih, ikutlah 1/7-nya. Dia ikut 1/7-nya, gabung di situ. Disembelihlah oleh para perkurban tadi, 1 orang yang mewakili dari muslimnya. Nah, yang 6 orang tadi ini statusnya tetap kurban atau tidak? Status 6 orang ini tadi tetap kurban atau tidak statusnya? Tetap berkorban. Walaupun 1 orang tadi dia ikut di sana, niatnya bukan kurban, cuma niatnya ingin mendapatkan dagingnya doang, dia ikut di situ. Tapi disembelih memang oleh orang muslim. Maka sah 6 orang tadi berkorban dan dia mendapatkan pahala korbannya. Baik. Umur berapakah hewan kurban itu boleh dijadikan kurban? Baik, kita akan ringkas. Kalau dia onta, dia harus penuh umurnya 5 tahun. Berarti masuk ke umur yang ke-6.
6. Jadi penuh, harus penuh, sudah penuh umurnya 5 tahun. Jadi mau masuk umur yang ke-6. Kalau dia sapi, dia harus full, penuh umurnya 2 tahun. Berarti masuk pada usia yang 3. Adapun kambing biasa, maka minimal umurnya penuh 1 tahun. Jadi 12 bulan tuh harus penuh. Masuk bulan yang ke-13. Itu kalau kambing biasa. Adapun domba dikecualikan. Domba itu dia kalau sudah masuk umur 6 bulan full, jadi 6 bulan full, jadi bulan ke-7, nah ini domba boleh dijadikan hewan kurban, khusus domba. Baik, ini umur-umur yang boleh dijadikan hewan kurban. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu aib, terkait dengan aib-aib pada hewan kurban, yang aib itu menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Hati-hati nih. Hati-hati dengan hewan kurban seseorang yang apabila salah satu dari aib ini terdapat pada hewan kurbannya, itu menjadikan hewan kurbannya tidak sah. Baik, kita akan sebutkan aib yang pertama. Kita bacakan aib yang pertama, yaitu ini bahasa hadis Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW, al-awra'u al-bayyinu awruha. Al-awra itu matanya picek ya. Picek itu apa sih? Ya, rusak ya. Dia tidak buta dari lahir. Memang dia matanya itu mungkin terlihat terbuka, tapi mata hitamnya itu udah tertutup oleh putih. Bukan matanya itu karena tertusuk, buta, tidak melihat sama sekali, bukan. Tapi karena bagian putihnya itu lebih besar daripada bagian bola hitamnya itu. Nah, ini ketika sudah tampak jelas tertutup matanya oleh bagian putihnya doang yang terlihat, maka ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Apalagi dia buta, tertusuk benda tajam misalnya. Nah, itu jelas lebih parah daripada al-awra tadi ini. Kalau awra ini cuma dia rusak doang, matanya rusak karena tertutup oleh selaput putih atau apa yang menjadikan dia tidak bisa melihat gitu. Sebelah doang ya matanya yang rusak itu. Apalagi kalau dua-duanya tidak sah dijadikan hewan kurban. Baik, yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang kedua itu adalah al-maridah. Maridah itu berpenyakit, sakit. Nggak boleh dijadikan hewan kurban itu hewan yang sedang sakit. Sakitnya itu memang sakit parah. Bukan cuma sakit ingusan doang, bukan. Memang ada sapi ingusan? Ada ya? Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang ini penyakit apa ini? PMK ya. Penyakit kuku dan mulut. Nah, itu termasuk penyakit yang jelas. Kalau kita sudah tahu dia berpenyakit, jangan dijadikan hewan kurban. Karena kalau kita paksakan, kita sembelih juga, nanti khawatir hewan kurbannya tidak sah, tidak diterima. Baik, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu arjuha. Al-arja' al-bayyinu arjuha, yaitu pincang. Hewan kurban yang pincang itu tidak boleh dijadikan kurban. Jadi hewan yang pincang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan pincang ini paham ya Bu? Dia mungkin patah kakinya, terus jalannya udah nggak sempurna. Apalagi kalau kakinya putus, nggak ada kakinya sebelah. Nah, ini lebih parah lagi daripada patah gitu. Ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-hazilatul lati la tunqa.
Aib yang keempat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan kurban itu kurus banget. Nggak ada dagingnya, tulang doang yang terlihat. Saking kurusnya mungkin sumsumnya pun udah nggak ada gitu. Jadi kalau dipotong juga hewan kurban, cuma ada tulangnya, terus mungkin harapannya di dalam tulang itu ada sumsumnya gitu. Sumsumnya pun nggak ada gitu. Jadi mau makan apa? Makan tulang. Jadi ini termasuk aib, yang aib ini ada pada seekor hewan, maka hewan itu tidak boleh dijadikan kurban. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Hadis ini diriwayatkan sampai kepada An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini sahih. Baik, para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan aib-aib yang cuma sekedar makruh, tidak sampai kepada haram, tidak sampai pada tidak sah. Dia tetap sah dijadikan hewan kurban, tapi tercelah kalau kita tetap menggunakan itu sebagai hewan kurban. Apa itu aibnya? Aib menjadikan kita tercelah dijadikan ketika memaksakan untuk menjadikan hewan itu sebagai kurban. Aib yang pertama adalah maqtu'atul udhun au juz'un minhu, yaitu aib yang terdapat pada seekor hewan, telinganya terpotong, telinganya itu putus, atau sebahagian daripada telinganya. Kalau kita melihat, misalnya kita mau beli hewan, kita lihat dulu nih, telinganya cuma ada setengahnya. Ada kadang-kadang kan ya, hewan itu telinganya putus, tapi dia gemuk, besar gitu. Maka sebaiknya tidak kita beli kalau memang ada aib ini. Namun kalau kita mau beli, memang senang kita ngelihatnya, bagus gitu, hewannya bagus, gemuk, cuma telinganya aja yang putus sedikit lah gitu ya. Maka ini termasuk hal yang tercelah kalau dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia hanya sebagai penanda, biasa kan kita lihat kalau ada hewan-hewan itu ada namanya atau angkanya atau name tag-nya lah ya di telinga itu. Biasanya dibuat sebagai tindik, ditindik sama mereka. Ini nggak ada masalah insya Allah. Nggak ada masalah karena dia tidak banyak, rusak telinganya nggak banyak gitu, cuma sedikit. Ini tidak ada masalah dijadikan korban. Baik, yang kedua, aib yang kedua, maksuratul qarni au aktsaruhu, patah tanduknya itu patah atau sebagian besarnya. Kalau dia cuma sedikit doang patah atau dia sempat patah tapi tumbuh lagi, ini nggak ada masalah. Tapi kalau yang patah itu setengah atau lebih banyak yang patah, habis tanduknya patah, maka makruh hukumnya itu dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, ini yang ketiga sepertinya tidak perlu disebutkan karena jarang terlihat. Baik, kita akan masuk pada poin yang berikutnya, aib-aib yang tidak terpengaruh dengan keabsahan kurban yang dilakukan oleh seseorang. Jadi aib-aib yang tidak berpengaruh itu ya seperti aib-aib penyakit-penyakit yang ringan lah, yang seperti giginya copot misalnya. Dia udah tua misalnya, kemudian mengalami giginya patah. Ini aib, namun aibnya tidak sampai merusak dan tidak sampai jatuh kepada makruh. Misalnya ekornya sedikit putus, misalnya putus ekornya, ini nggak ada masalah insya Allah. Atau mungkin ada juga kan ya, untuk penggembukan itu binatang biasanya jantan itu dikebiri. Tahu dikebiri Bu ya? Dikebiri. Ini tidak termasuk aib kata para ulama. Tidak termasuk aib karena Rasul SAW juga pernah menjadikan hewan kurbannya dari hewan yang sudah dikebiri, domba yang dikebiri. Biasanya kalau dikebiri itu dia lebih banyak dagingnya, lebih gemuk, lebih besar dia. Ini boleh dijadikan hewan kurban walaupun itu aib, namun aibnya tidak mempengaruhi keabsahan dari hewan kurban yang dia persembahkan. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban yang paling afdal untuk dikorbankan itu apa? Dari urutan yang kita sebutkan tadi, ada onta,
ada sapi, ada kambing. Mana yang lebih afdal nih? Hah? Ya, kambing apa onta? Onta atau sapi? Kok pede banget nih kambing nih? Baik, domba atau kambing lah ya, sama aja ya. Baik, kita bacakan beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan. Ini pendapat jumhur ya. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hewan kurban yang paling afdal untuk dikorbankan itu adalah yang pertama urutannya onta. Yang kedua sapi. Yang ketiga baru kemudian kambing. Kambing itu kambing Jawa kah atau domba kah? Itu termasuk di situ. Iya, mana yang lebih besar dan banyak manfaatnya? Ya tentu onta. Kemudian yang kedua apa? Sapi. Yang ketiga apa? Kambing. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Lihat, hadis Nabi SAW pernah menceritakan tentang keutamaan bersegera datang ke masjid di hari Jumat. Pernah kan dengar hadis ini kan ya? Siapa orang yang bergegas datang di awal di hari Jumat di jam pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor onta. Kalau dia datang di jam kedua, seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Lihat urutannya dari urutan itu. Ketika dia datang di jam ketiga, seperti berkorban seekor kambing. Ketika dia datang di jam keempat, seperti berkorban seekor ayam. Ketika dia datang ke jam yang kelima, seperti berkorban sebutir telur. Lihat, urutannya dimulai oleh Rasulullah SAW dari onta. Itu di jam pertama. Jam pertama itu kira-kira datangnya ke masjid jam 7. Jam 7 udah datang ke masjid. Jumatan itu jam 12. Itu orang kalau datang dia di masjid udah hadir, setengah 7 udah duduk di masjid, beribadah kepada Allah, seakan-akan dia juga mendapatkan bonus pahala seperti berkurban seekor onta. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, mazhab Malikiyah mengatakan yang paling afdol urutannya itu adalah dimulai dari kambing, domba tadi. Domba dulu, baru kemudian sapi, baru kemudian onta. Kenapa? Karena kata beliau melihat dagingnya. Daging yang paling enak dari 3 jenis hewan hewan kurban, dari 3 jenis ini yang paling enak dagingnya itu adalah domba. Baru kemudian sapi, baru kemudian onta. Paham ini? Nah, baik. Bagaimana pendapat yang kuat dalam masalah ini? Apa pendapat yang kuat? Digabungkanlah pendapat ini. Pendapat ini digabungkan. Kalau satu keluarga itu bisa berkorban 1 ekor onta, maka afdal bagi dia untuk berkorban seekor onta. Tapi kalau ada satu keluarga itu dia mampu berkorban 1 ekor sapi, maka lebih afdal dia berkorban seekor sapi daripada domba. Baik, paham ini Bu ya? Namun ketika ada orang misalnya dia mampunya berkorban 1/7-nya. Dia ikut apa tadi namanya? Patungan. Patungan 1/7 doang, tapi ikutnya di sapi atau ikutnya di onta. Maka yang lebih afdol kata para ulama dia berkorban seekor domba. Jadi dirinci oleh para ulama. Bisa jadi dalam hal ini seseorang itu afdolnya berkorban seekor domba memang. Kenapa? Karena itu yang bisa dia lakukan tahun ini gitu. Daripada dia ikut kolektif di seekor seekor sapi. Allah alam bisawab, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Yang penting adalah berkurbannya. Yang penting berkurbannya. Kalau memang dilihat bahwa sapi itu lebih banyak dagingnya, lebih banyak manfaatnya untuk para tetangga, untuk para warga misalnya, ya udahlah kita kolektif ajalah, silahkan, tidak ada masalah insyaallah, tidak ada masalah. Daripada misalnya domba, ternyata domba itu sekian kilo, harganya juga mahal domba itu.
Padahal kalau harga domba itu kita ikutkan kolektif atau tadi bersama dengan yang lain, itu harga 3 juta bisa lebih besar sebenarnya sapinya, misalnya begitu. Maka nggak ada masalah, dia ikut di sapi sebagai kolektif dengan teman-teman yang lain. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau berkorban domba, warna apa yang terafdol? Misalnya kita mau pilih domba nih, yang paling afdol itu adalah yang warna putih. Yang warna putih. Kemudian kalau nggak ada putih, ya putihnya agak ke putih-putihan tanah. Putih tanah itu ya mungkin campur-campur agak memerah lah dikit dia. Ya krem ya, mungkin. Kalau nggak ada itu, boleh milih yang warna hitam. Nah, coklat atau hitam. Karena Nabi SAW pernah berkorban dengan kibash, dengan domba tadi. Beliau itu berkorbannya dengan amlahaini. Amlahaini itu adalah berwarna putih. Namun ada beberapa hitam di beberapa titik. Di dekat matanya ada hitam, dekat mata korbannya itu ada hitam, di kakinya, di bawah perutnya, dekat mulutnya itu ada sedikit hitam. Nah, kalau memang kita dapat domba yang seperti itu, bagus sebagai mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang berkorban, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pekorban? Memotong kuku dan mencukur bulu apa saja yang ada di tubuhnya. Paham ini? Di badannya bulu apa saja itu nggak boleh dicukur, nggak boleh dicabut. Begitu juga dengan kukunya nggak boleh dipotong. Begitu juga dengan mungkin ada biasa kulit-kulit yang mati. Kulit mati itu nggak boleh. Sebagian para ulama nggak boleh dipotong, nggak boleh ditarik. Biarkan aja begitu. Kalau dia copot sendiri ya udah nggak ada masalah. Dan itu dimulai dari kapan? 10 awal ya. 10 awal dari bulan Zulhijjah. Jadi masuk nih tanggal pertama dari bulan Zulhijjah. Misalnya ini adalah tanggal 30 hari ini, tanggal 30 Zulqa'dah. Berarti nanti maghrib udah masuk 1 Zulhijjah. Ini hari terakhir Zulqa'dah ternyata. Berarti ini harus siap-siap nih para perkurban. Para perkurban itu kalau lihat kukunya panjang, dia potong. Kalau memang ada bulu-bulu yang mau dirapikan, dirapikan. Jangan nanti kalau udah masuk dia 1 Zulhijjah itu sudah tidak boleh menyentuh apapun dari yang tadi kita sebutkan. Menyentuh boleh ya, maksudnya menyentuh di sini memotong ya, memotong, mencabut atau mencukurnya, itu tidak boleh lagi. Baik, itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, hadis Ummu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhalatil ashar, apabila telah memasuki 10 awal dari bulan Zulhijjah, ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka janganlah kalian memotong rambutnya atau kulit yang tadi kulit mati, begitu juga dengan kuku, itu tidak boleh untuk dipotong. Baik, keharamannya di sini, tidak bolehnya di sini, apakah jatuh kepada haram atau makruh? Ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia jatuh kepada perbuatan haram, jadi berdosa. Kalau dia tetap melakukan pemotongan yang tadi dilarang, dia lakukan itu, maka dia jatuh kepada dosa. Ada yang mengatakan enggak sampai dosa, cuma tercelah doang. Karena dia termasuk perbuatan makruh. Kalau itu dilakukan, maka hukumnya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Tapi intinya tidak akan berpengaruh dengan hewan kurban yang dia lakukan. Jadi kurban yang dia lakukan itu tidak akan berpengaruh menjadi pahalanya berkurang atau apa, enggak. Kurbannya tetap akan sah, kurbannya juga akan mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan niat dari pekurban tersebut. Cuma dia akan berdosa tatkala melakukan apa yang sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, waktu berkurban. Kapan waktunya berkurban itu? Waktu-waktu berkurban adalah dimulai dari setelah selesainya sholat Idul Adha itu ya.
Jadi udah selesai sholat Idul Adha, dimanapun dia mengikuti Idul Adha misalnya, lalu kemudian setelah itu dia berkorban karena sudah masuk waktu di mana dia boleh untuk menyembelih hewan korbannya. Kalau dia menyembelih hewan korban sebelum melakukan sholat Idul Adha, boleh atau tidak? Habis sholat subuh dia sembelih gitu. Boleh saja, cuma pahalanya tidak dapat. Tidak dapat pahala kurban. Cuma ya motong biasa doang. Nanti daging-dagingnya kalau dia sedekahkan, jadi pahalanya pahala sedekah biasa. Kalau dia hadiahkan kepada tetangganya, berarti dia cuma hadiah pahala hadiah gitu biasa aja. Jadi tidak ada nilai ibadah kurbannya. Ketika dia menyembelih setelah selesai sholat, inilah maka dikatakan dia berkurban karena dia menyembelih hewan kurbannya di waktu di mana dibolehkan untuk penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, yang paling afdol itu kata para ulama, seseorang menyembelih hewan kurbannya adalah setelah sholat, kemudian setelah itu mendengarkan dulu khutbah imam, setelah itu dia mendahului imam itu menyembelih hewan kurbannya dulu. Nah, setelah imamnya itu menyembelih hewan kurban tersebut, baru kemudian dia mengikuti penyembelihan tersebut setelah imam yang sedang sholat tadi, yang sudah melakukan khutbah tadi, baru kemudian dia menyembelih. Itu yang pernah dilakukan oleh beberapa para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak menyembelih hewan kurban mereka sampai mereka memastikan Rasul SAW sudah menyembelih hewan kurbannya. Ini afdalnya seperti itu. Tapi kalau memang misalnya imamnya dipanggil dari luar, sedang sholat Idul Adha, imamnya habis sholat Idul Adha dia pulang, ya sudah, panitia yang ada di situ lanjutkan saja pemotongannya. Nggak perlu ditelepon ustadznya, ustadz udah nyampe ustadz? Udah nyampe, kenapa? Ustadz udah motong belum di sana? Nggak perlu, karena ustadz itu penyembelihannya bisa jadi bukan di tempat di mana dia sedang melaksanakan sholat Idul Adha, karena mungkin dia diundang, dipanggil. Nah, jadi tidak mesti harus menunggu seorang ustadz tersebut. Kecuali ustadz itu adalah ustadz setempat. Dia sholatnya di situ, dia mengimami di situ, dia khutbah di situ, dia pun berkurbannya di situ. Maka afdalnya tunggu dulu ustadz itu yang berkurban. Baik, kapan akhir waktu kita boleh memotong kurban ini? Jadi kita sudah jelaskan tadi, yaitu di hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, di ayyamut tasyrik, tanggal 13. Jadi boleh motong itu tanggal 10, tanggal berapa lagi? 11, 12, 13. Di mana tempat penyembelihan yang afdal? Ya di tanah lapang di mana tadi mengerjakan sholat. Itu yang afdal. Ada sebagian kaum muslimin yang menyembelihnya dekat masjid. Tidak ada masalah selama mereka bisa menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai kebersihan masjid itu tidak terjaga, motong dekat-dekat dengan teras masjid, lalu kemudian darah-darahnya kemana-mana di teras-teras, kemudian masuk ke dalam masjid. Nah, ini dihindari, jangan sampai itu terjadi. Makanya afdalnya memotong hewan kurban itu adalah di lapangan di mana biasa seseorang mengerjakan sholat, karena itu akan lebih menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Baik, peruntukannya. Untuk apa saja sih hewan kurban itu? Ketika seorang berkurban, dagingnya itu untuk diperuntukkan apa saja yang dibolehkan dalam syariat. Nah, di sini dibagi 3 oleh para ulama. Dibagi kepada 3. Yang pertama dimakan sendiri. Dimakan sendiri atau keluarganya. Yang kedua disedekahkan. Bagian yang kedua disedekahkan kepada fakir miskin ya. Yang ketiga boleh disimpan. Boleh disimpan. Ustaz, boleh nggak nyimpannya sampai setahun? Ya boleh aja, silahkan. Kecuali ketika seseorang berada pada masa yang sulit, maka dia tidak boleh menyimpan hewan kurbannya lebih dari 3 hari. Seperti yang tahun-tahun yang lalu kita menghadapi masa yang begitu sulit, masa pandemi, di mana orang butuh makan. Nah, itu usahakan jangan sampai di lemari di freezer kita itu banyak daging, ada 5 kilo, ada 10 kilo lagi.
sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada di sana. Padahal saudara-saudara kita di saat itu sulit untuk mencari makanan. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau dia berada pada masa-masa biasa, pada zaman-zaman yang biasa, orang ya sekarang inilah alhamdulillah kita kembali pada masa yang normal kembali, maka hewan kurban yang kita sembelih itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dimakan langsung. Habis dia sembelih, dia masak langsung sepertiganya. Dia undang tetangganya atau dia undang keluarga besarnya datang ke rumahnya. Sepertiga dari yang dia kurbankan itu dia masak buat makan-makan dengan keluarganya di rumah. Sepertiganya lagi wajib kata para ulama untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Karena ada sebahagian orang, ibu-ibu sekalian, dia berkorban seekor domba. Ini perlu dicatat ini, karena ada yang keliru. Dan ini banyak saya dapati di sebahagian pekurban. Dia berkorban seekor domba. Lalu kemudian seekor domba itu setelah dikuliti sama dia, dimasak di rumahnya semuanya. Seekor domba ini kan sebenarnya nggak banyak. Untuk berapa orang sih biasanya makan seekor domba ini? Kadang 30 orang pun habis gitu. Ya paling banyak untuk 50 orang lah seekor domba itu. Untuk 50 orang. Seekor domba itu dia masak, lalu kemudian ternyata matang, mereka makan ini, habis domba itu. Ternyata yang makan itu tidak ada sepertiganya orang miskin. Ternyata yang hadir yang dalam undangannya itu rata-rata keluarganya yang kaya. Yang miskinnya paling ada ya nggak sampai sepertiga. Dari 50 orang itu paling 5 orangnya doang. Orang-orang miskinnya. Nah, ini hati-hati. Dia berdosa dalam hal ini. Karena hewan kurbannya itu sepertiganya ada hak orang miskin. Ada hak orang miskin. Maka ketika kita berkurban, hati-hati ini. Jangan sampai kita hadiahkan hewan kurban kita kepada tetangga-tetangga kita doang yang kaya. Walaupun itu boleh ya. Hewan kurban itu boleh dihadiahkan, boleh, nggak ada masalah. Hadiah untuk orang kaya, kita berikan untuk kita makan sendiri dan kita simpan, boleh. Tapi jangan lupa sepertiganya itu ada hak orang miskin yang berhak untuk memakan hewan kurban tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, kata Allah, wa at'imul ba'isal faqir. Kalian wahai para pekurban, beri makan itu orang-orang miskin, orang-orang fakir itu dari hewan kurban yang kalian sembelih. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak boleh dilakukan dari hewan kurban tersebut? Misalnya dimanfaatkan dari hewan kurban itu apa yang tidak boleh? Ya, tidak boleh menjualnya. Sedikit pun dari apa yang ada di hewan kurban itu tidak boleh dijual. Baik itu kulitnya, baik itu bulunya, baik itu hati, kepala, apapun bagian. Walaupun itu bagian terkecil ya. Walaupun itu bagian terkecil dari hewan kurban itu tidak boleh dijual. Baik, begitu juga ini poin yang banyak juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yaitu memberi upah tukang jagal dari hewan kurban itu. Ini juga hati-hati. Ada sebagian panitia, kenapa? Nah, itu yang baiknya. Iya, kalau dia misalnya sebagai panitia memungut uang operasional kepada para pekurban, dia jelaskan bahwa ini adalah uang operasional, jadi nanti tidak ada sama sekali diambil dari hewan kurban itu sebagai upah. Karena ada sebahagian panitia yang mungkin belum paham, mereka menjadikan upah dari tukang jagal atau panitia-panitia yang bantu itu, ada kulitnya yang dikasih, ada kepalanya. Jadi mereka nggak dapat uang, cuma yang mereka dapat kadang kulitnya. Dari kulitnya itu kan mereka bisa jual. Lalu kemudian dapat uang kan? Nah, ini yang nggak boleh. Jadi sama sekali tidak boleh mengambil bagian hewan kurban itu dijadikan upah buat panitia. Nggak boleh.
haram hukumnya. Kecuali kalau memang hadiah. Hadiah sih tidak ada masalah, bukan panitia doang, semua juga dapat hadiah. Misalnya begini, ada panitia yang sudah memisahkan tadi nih, ada dana operasionalnya. Lalu kemudian beberapa tukang jagal diundang. Ya, per ekornya 300.000 ya Pak. Oh siap, insya Allah siap. Nah pulang dia dapat per ekor, misalnya ada 10 ekor, berarti 3 juta. 3 juta dia bawa uang. Bapak silakan Bapak ambil daging, ambil ini. Yang dia diberikan oleh panitia kepada tukang jagal itu bukan upah. Paham ini? Dia cuma hadiah yang diberikan oleh panitia. Bapak sudah selesai ya pekerjaannya, kita sudah selesai kontrak kita dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau Bapak mau pulang silahkan. Nah ketika bapak-bapak itu mau pulang, nah panitia memberikan beberapa bungkus. Silakan Pak, ini ada hadiah. Nah ini bukan upah ya, harus dipisahkan. Ini bukan upah Pak, ini hadiah buat Bapak untuk dimasak di rumah. Ini boleh. Hal-hal yang seperti ini boleh dilakukan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nanti di hari Idul Adha-nya. Baik, barakallahu fikunna. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Siapa yang minta ini? Tukang jagalnya? Iya. Namun pada saat itu saya berdiskusi sama panitia lain, saya bilang jangan, karena itu kan nggak boleh, kecuali kita yang memang berniat untuk menghadiahkan, boleh. Nah, ujungnya itu akhirnya kan begini, itu udah masih begini. Jadi ujungnya kan salah satu dari pengorban ambil kepala. Nah, si pengorban ini akhirnya yang lidahnya itu dihadiahkan sama si tukang jagal. Itu gimana ya Ustaz? Ya kalau memang tidak ada akad di awal, tidak ada masalah insya Allah Bu. Tidak mengapa. Terus ini, kan kadang di sini yang ngurus kayak isi perutnya sapi, kadang nggak ada yang ngurus kan? Iya. Ya mungkin si tukang jagal ini berpikir daripada nggak ada yang ngurus, mereka minta untuk mau dibagi-bagikan ke tetangganya. Iya. Itu boleh atau gimana? Boleh, tidak mengapa. Jadi tukang jagal itu selama di awal kan biasanya panitia ini, iya, akad di awal itu kan Bu. Itu setelah berjalan boleh. Iya. Kalau memang berjalan misalnya mereka yang minta sama sekali di awal itu tidak ada kami siap membantu panitia Masjid Al-Marjan misalnya untuk pelaksanaan kurban. Siap, insya Allah siap. Kita udah jelaskan, Bapak per ekornya sekian ya. Kami harus pastikan Bapak tidak akan mendapatkan apapun upah dari hewan kurban itu ya. Nah, kita sudah jelaskan ini, harus pahit-pahit di awal. Bisa jadi Bapak pulang tanpa membawa apapun. Bisa jadi Pak gitu. Tapi ya biasanya ada saja sih nanti hadiah yang dikasih oleh panitia, tapi itu bukan bagian daripada upah. Kita pahit-pahit di awal, bisa jadi Bapak pulang dengan tangan kosong. Bapak pulang cuma membawa rupiah yang sudah kita sepakati. Bisa jadi gitu. Nah, ternyata memang sudah disepakati di awal, nanti di pelaksanaannya terkadang dia lihat daripada terbuang. Kita juga sebagai panitia bingung kulitnya mau diapain. Nanti kalau panitia yang menjual kan nggak boleh berarti. Ya udah dia hadiahkan kepada tukang jagalnya. Udah Bapak kalau mau ini kulit ada satu kulit lagi bawa aja Pak. Ini juga ini sayang kalau dibuang jeroannya, bawa aja nggak apa-apa. Dibersihin nanti dibagi-bagi, penting dimanfaatkan. Karena banyak yang malah dibuang Bu. Sayang. Karena tadi khawatir ini gimana ya terletak di situ sampai sore. Jadi bau.
akhirnya ya dibuang, nggak ada yang mau apa namanya mengurusinya, akhirnya dibuang. Untuk membuangnya juga kadang ya butuh biaya lagi untuk gali tanahnya, kemudian nanti dikuburin, tuh yang buangnya nanti biaya lagi. Ya udah berikan aja. Yang penting tidak ada kesepakatan di awal. Tukang jagal tuh, Bapak kami siap membantu, tapi nanti kulitnya buat kami ya. Tapi nanti jeroannya buat kami ya. Tapi angka udah disepakati nih. Lalu kemudian mereka bersepakat lagi, insya Allah kami siap Pak. Tapi kulitnya ada yang ngambil nggak Pak? Nah, kalau udah ada kata-kata kulitnya ada yang ngambil, ininya buat kami, ini buat kami, berarti di awal sudah ada nih. Ada seperti apa kesepakatan. Nah, ini langsung diperbaiki. Langsung diluruskan. Bapak maaf. Kami dalam kepenelitian kami nggak boleh seperti itu. Mohon maaf. Jadi semua bagian daripada hewan kurban itu tidak boleh menjadi upah dari jagal gitu. Itu sudah menjadi komitmen kami sebagai pengurus. Tapi nanti kalau ada yang mengasih, ada yang memberi, terima, nggak ada masalah gitu. Terima aja, nggak ada masalah. Ya Allah alam bisawab. Boleh, boleh. Yang penting tidak dijual kan ya. Terus ini Ustaz, kan kadang kita kan sebagai panitia, terus yang bantu-bantu, terus kita sebagai panitia ada memisahkan, misalnya setelah di kupon udah cukup, Ya. masih ada ternyata masih lebih tuh si daging yang Ya. udah ukur itu. Nah kan ada sisa, kadang kita ini Ustaz, niatnya buat hadiahin yang bantu itu boleh nggak sih Ustaz? Itu termasuk membedakan hadiah dengan upah itu gimana ya? Niatnya menghadiahkan orang yang bantu-bantu di situ itu beda nggak sih sama dengan Yang bantu-bantu di sini tadi panitia atau tukang jagalnya tadi, Bu? oh enggak, panitia dan warga. Oh, warga. Kadang kan kita gitu, kadang kan sudah kita udah bikin kupon tuh udah banyak. Nah, memang semuanya kuponnya udah habis. Udah habis. Ternyata memang ada sisa. Sisa. Lalu kemudian sisa itu dibagi-bagi buat tadi yang bantu-bantu di situ. Panitia itu gimana Ustaz? Ya selama tidak ada kesepakatan di awal, kan nggak ada kesepakatan di awal kan ya, nggak ada. Kemudian udah daripada ini buat siapa bingung lagi, kupon dah habis, kita mau nyalurkan kemana lagi gitu. Ya udah dibagi-bagi aja sama beberapa orang yang ada di situ, nggak ada masalah insya Allah. Kalau dia orang kaya misalnya, dia bantu-bantu, dia orang kaya, dapat lagi dia, ya itu hadiah, nggak ada masalah, hadiah. Kalau dia orang miskin, ya harusnya dia lebih berhak gitu. Karena memang dia orang miskin, dapat, tidak ada masalah. Kalau dia orang mampu dan dia pekurban juga, tidak ada masalah insya Allah. Karena memang tidak ada kesepakatan di awal mengatakan bapak-bapak panitia, ibu-ibu panitia, nanti biasanya insya Allah ini ada lebihnya nih dari kupon. Dan selalu ada, setiap tahun pasti ada itu dibagi-bagi gitu. Ya kalau memang tidak ada kesepakatan dari awal tadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting untuk kehati-hatian sebaiknya kalau kita sudah berkurban, udah nggak diambil lagi karena bagian kita udah ada. Mending dibagikan kepada orang yang kita kenal siapa, kita telepon. Iya, mending kita kasih lagi. Tadi ada panitia yang ngasih kita nih, kita kan nggak enak juga nerimanya. Nggak enak nolaknya, maksudnya nggak enak nolaknya. Yang memang ada yang ngasih, ada 2 bungkus lagi, ada 3 bungkus lagi kasih ke kita. Ya terima, untuk kehati-hatian, maka kita berikan pada siapa yang kita kenal. Tidak ada masalah insya Allah, tidak mengapa. Terus itu Ustaz, ini kan tadi yang soal sepertiga untuk yang simpel kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Nah terkadang ini kan kita bagi ke misalnya ke tetangga kita atau RT tetangga kita. Nah kita kan nggak tahu dari semuanya gimana baginya, apakah dia memberikan ke orang yang fakir miskin atau yang dia senang-senangi aja atau
Nah, Ibu sebagai panitia yang pendistribusian harus memastikan kupon-kupon itu diberikan kepada warga-warganya yang miskin. Nanti kalau memang RT RW-nya memberikan itu kepada keluarga-keluarganya saja gitu. Karena kan ada yang bermain begitu ya. Iya, terkadang Ada yang siapa aja warganya gitu. Ya udah itu kesalahannya ada di mereka. terkadang ada kayak nenek-nenek apa gimana. Saya di RT itu nggak dikasih. Ya biasa begitu, pasti ada begitu Bu. Yang penting kita pastikan ketika komunikasi dengan pengurus warga itu, apakah itu RT RW, atau kita tanyakan Pak RW, Pak RT tahun ini kita agak berbeda gitu. Mohon kami minta data orang-orang miskinnya. Biasa kan mereka punya data. Mereka ada punya data sekian keluarga. Nah, baru kemudian ini ada kami titipkan kupon ya Pak RW buat warga-warga Bapak yang terdata ini gitu. Nanti kita datang lagi RW ke RW sekian gitu. Kita minta datanya lagi, kita titipkan sekian kupon itu sehingga benar-benar bahwa yang menikmati hewan kurban kita itu adalah orang yang betul-betul jarang makan daging gitu. Kalau kita ini kan ya mungkin sering lah makan daging gitu. Iya, mungkin kita pergi ke rumah makan Padang, beli rendang, makan daging kita. Beli sop, makan daging kita. Tapi orang-orang miskin itu belum tentu. Maka kita harus memang fokusnya kepada mereka-mereka ini gitu. Kalau kita ya udah jelas lah, kalau kita memang pekurban, insya Allah kita dapat bagian itu. Cuma kan sepertiga yang lainnya ini dari kurban kita ini jangan sampai tidak tepat sasaran gitu. Dan memang itu kerja keras memang dari panitia untuk menghubungi RW-RW yang ada di sekitar Permata Legenda ini. Mungkin ada kampung sana, kampung sini yang mungkin dekat tetanggaan dengan Permata Legenda ini, nah itu tidak ada masalah. Jadi kadar kerja keras kita itu juga akan menentukan sebesar pahala kita gitu. Besarnya pahala itu ditentukan dengan kerja keras seseorang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau bertanya? Untuk yang kalau bapak kumpul tadi sama semuanya itu berlaku satu keluarga atau yang Kepala keluarganya saja. atas nama Iya, atas nama misalnya yang siapa gitu kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya berkorban si fulan gitu, maka yang dilarang itu adalah yang kepala keluarganya aja. Tapi kalau yang memang atas namanya yang berkorban itu anaknya atau siapanya, ya berarti atas nama itu tidak boleh dia memotong kuku lagi. Karena ada kan sebagian orang yang berkorban untuk anaknya. Nah ya udah, berarti anaknya ini nggak boleh dia motong kuku, yang tadi yang dilarang nggak boleh. Tapi sebaiknya sih atas nama kepala keluarga memang berkurban itu. Atas kepala keluarga, sehingga pahalanya itu bisa didapati oleh anggota keluarganya. Tapi kalau yang berkurban itu di atas namakan istrinya, ya udah suaminya nggak dapat, anak-anaknya nggak dapat pahala, ya cuma dapat istrinya doang yang dapat pahala kurban. Paham ini? Ya. Ada orang berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ya atau tidak? Pernah nggak? Ada tuh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, boleh saja, boleh, tidak mengapa. Cuma sayang. Tanya dulu, Bapak ini ada wasiat atau tidak? Kalau memang ada wasiat, berarti wajib, harus. Oh kalau tidak, ini nggak ada wasiat sih, saya pengen untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia gitu. Oh Masya Allah, Bapak anak yang mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti. Ini salah satu bentuk bakti Bapak. Tapi sebaiknya kalau Bapak punya anggota keluarga, ini mending atas nama Bapak. Dan keluarga, insya Allah pahalanya itu juga akan didapat oleh ibu Bapak yang sudah meninggal dunia. Iya, kasih boleh dijelaskan lagi, boleh saja Bapak mengatasnamakan ibu yang sudah meninggal dunia. Tapi sayang, pahalanya akan didapati oleh ibu itu saja.
Enggak sekeluarga, bapak enggak dapat, keluarga bapak enggak dapat pahala. Tapi kalau ini atas namakan bapak, maka nanti pahalanya itu akan didapati anak, istri, sampai ibu bapak yang sudah meninggal, ayah bapak yang sudah meninggal, itu juga akan dapat pahala yang sama. Nah, terserah bapak deh. Kalau memang bapak mau atasnamakan ibu, kami akan catat nih atas nama ibu, nggak ada masalah. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan sampai pahalanya kepada ibu yang sudah meninggal dunia. Kami catat, nggak ada masalah gitu. Ya, begitu. Ya, barakallahu fiik. Sudah demikian? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan umur yang panjang, harta yang berkah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keluangan, keluasan harta untuk bisa berkurban pada tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.